Bab 560. Menolong. Wanita di atas panggung adalah Yurika Kai. Dia adalah putri seorang jenderal dari Belantara Selatan, juga seorang artis. Dalam ingatan Kingston Jiang, dia tampaknya sangat terkenal dan memiliki reputasi tertentu di industri hiburan. Dia tidak mengerti mengapa Yurika Kai bisa datang ke bar untuk bernyanyi. Kenapa? Kamu kenal? Winona Jiang di sebelahnya memandangi wanita yang berpakaian cukup seksi itu berjalan ke atas panggung, lalu melihat ekspresi Kingston Jiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, pernah bertemu. Kingston Jiang berkata, dia adalah putri seorang jenderal Belantara Selatan yang meninggal dalam sebuah misi. Oh. Winona Jiang berkata perlahan. Yurika Kai melangkah ke atas panggung. Dia mengenakan gaun berpotongan dada rendah, pakaiannya sangat tipis, samar-samar bisa terlihat kulitnya, serta korset renda putih. Setelah dia melangkah ke atas panggung, seluruh tempat itu penuh dengan teriakan. Yurika Kai! Yurika Kai! Genitnya mana? Jeritan, teriakan, dan suara yang tak tertahankan bergema, dan suasana bar langsung didorong hingga ke puncaknya. Yurika Kai tersenyum lebar. Dia mulai bernyanyi. Suara nyanyiannya sangat indah dan lembut. Satu lagu selesai. Dia bersiap meninggalkan panggung. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an melangkah ke atas panggung. Sambil memegang tas kulit di tangannya, dia membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk uang kertas, membuka kerah gaun Yurika Kai, dan memasukkan uangnya. Sambil memasukkan uang, dia berteriak, lepaskan bajumu, semua ini akan jadi milikmu. Sambil berbicara, dia membuka tasnya dan menumpahkan semua uangnya. Srek srek srek. Uang kertas terus jatuh ke tanah dan bertebaran di seluruh lantai. Orang-orang di bawah panggung sudah mendidih. Lepas. Lepas baju. Suara itu terus meninggi, satu gelombang lebih kuat dari satu gelombang. Tuan, aku hanya menyanyi, ucap Yurika Kai sambil tersenyum lebar. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, dia langsung ditarik oleh pria itu. Plak. Pria itu langsung menamparnya, mengenai wajahnya yang putih, dan berteriak marah, dasar pelacur, jangan dikasih muka malah tidak mau, tahukah kamu siapa aku? Jika aku memintamu melepas baju, kamu harus melepasnya, jika tidak, kamu tidak bisa keluar dari bar ini, percaya atau tidak. Kak Weis sangat perkasa. Kak Weis, kamu benar-benar hebat. Jika hari ini kamu bisa membuatnya melepas baju, aku akan minum sebaskom urin. Cepat, ponselku sudah siap, siap untuk merekam. Banyak orang dari bawah mengikuti. Mereka semua sering nongkrong di bar ini, dan mereka semua tahu identitas pria yang ada di panggung itu. Dia adalah tuan muda terkenal ibu kota, sudah terbiasa mempermainkan para artis. Berbagai suara terdengar, tetapi Yurika Kai tidak marah sama sekali. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Kak Weis, aku akan minum denganmu, anggap saja selesai ya. Weis memandang orang-orang di bawah dan berteriak, saudara-saudaraku, apakah kalian setuju? Tidak setuju. Suara yang rapi dan keras terdengar. Weis menatap Yurika Kai lagi, mengamati tubuhnya satu persatu, dan tersenyum. Dengar tidak, semuanya tidak setuju, bukankah kamu kekurangan uang? Lepaskan saja bajumu, dan aku akan memberi kamu tambahan 500.000 lagi. Kak Weis. 1 juta. Kak Weis, aku. 5 juta. Kamu. Plak. Weis marah dan kembali memukulnya. Tamparan ini relatif kencang, membuat tubuh Yurika Kai berputar satu putaran dan jatuh langsung ke lantai, tetapi dia takut bagian bawahnya kelihatan, jadi dia segera mencengkeram roknya. Haha. Tawa keras datang dari bawah panggung. Kingston Jiang yang duduk di longe di lantai 2 sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Dia datang ke sini untuk bertemu Milea Gao. Dengan pertemuan ini kemungkinan besar akan bisa bekerja sama dengan Tuan Gao. Jika dia muncul, keberadaannya akan terungkap, tetapi jika dia tidak muncul, Yurika Kai akan sangat menderita. Pergilah.
Winona Jiang melihat Kingston Jiang ragu-ragu, dan berkata, kita dapat menunda pertemuan ini. Winona Jiang juga mengetahui pemikiran Kingston Jiang. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lihat sebentar lagi. Bertemu Milea Gao adalah hal besar, dan tidak mungkin baginya untuk menunda hal penting karena ini. Di atas panggung, setelah Yurika Kai dipukuli, dia buru-buru bangkit, menundukkan kepalanya, dan terus meminta maaf. Tapi Wei sama sekali tidak menganggapnya, sepertinya dia memang menginginkan suasana ini. Semakin memelas Yurika Kai, semakin keras teriakan orang-orang di bar. Wei langsung mengulurkan tangan dan menarik gaun Yurika Kai. Sret! Gaun Yurika Kai robek dalam sekejap, memperlihatkan kulit putihnya, dia langsung panik dan menutupi tubuhnya tepat waktu. Haha! Badan yang bagus, kulitnya putih juga. Melihat ini, Kingston Jiang tidak tahan lagi. Dengan satu lompatan, dia melompat langsung dari lantai 2 dan berdiri dengan mantap di atas panggung. Sepasang kakinya menapak lantai. Tanah sedikit bergetar. Ini. Ratusan orang di bar semuanya tercengang. Apaan ini? Langsung melompat dari lantai 2. Hari ini, Kingston Jiang mengenakan mantel besar dengan topi hitam, tujuannya untuk menyembunyikan keberadaannya dan bertemu Milea Gao. Ketika Wei melihat seseorang melompat dari longe lantai 2, dia terkejut untuk sementara waktu, dan segera bereaksi, lalu berkata dengan dingin, bocah, sok jagoan sekali kamu tidak lihat tempat siapa ini. Sebelum dia selesai berbicara, Kingston Jiang mengangkat kakinya dan menendang. Dia menendang Wei hingga terpental beberapa meter jauhnya dan berguling turun dari panggung. Kingston Jiang berbalik dan menatap Yurika Kai yang mengulurkan tangannya menarik gaunnya yang sobek, dia melepas mantelnya yang besar dan mengenakannya. Terima kasih, kamu cepatlah pergi, dia sangat sulit. Yurika Kai menyuruh Kingston Jiang untuk pergi, tetapi pada saat ini dia melihat wajah Kingston Jiang. Kamu. Dia terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Jiang, Kingston Jiang. Kingston Jiang mengerutkan kening dan berkata, waktu di Belantara Selatan terakhir kali, bukankah aku meninggalkan nomor telepon untuk kamu, agar ketika kamu menemui kesulitan bisa mencariku, mengapa kamu datang ke bar untuk bernyanyi? Aku. Yurika Kai menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bocah, kamu cari mati. Makian penuh kebencian terdengar dari bawah panggung. Wei sudah bangun, dalam satu perintahnya, puluhan penjaga keamanan sudah bergegas datang. Orang-orang di bawah semuanya secara sadar bubar. Para penjaga keamanan ini memegang tongkat listrik dan mengepung panggung. Wei melangkah ke atas panggung lagi, menunjuk ke lantai, dan berteriak, bocah, tahukah kamu di mana ini? Ini adalah daerah kekuasaanku. Di daerahku, bahkan naga pun harus telungkup, berlutut sekarang juga, setelah aku mematahkan sepasang kakimu barulah masalah ini dianggap selesai, jika tidak, Kingston Jiang melepas topinya. Lampu bar agak redup, apalagi itu adalah lampu sorot warna-warni. Saat ini lampu menjadi lebih terang. Ditambah Kingston Jiang melepas topinya. Wei langsung mengenalinya. Ya Tuhan. Dia ketakutan hingga kakinya lemas, langsung jatuh ke lantai dan berguling dari panggung. Penjaga keamanan di sekelilingnya pucat dan gemetaran. Di ibu kota, bagaimana mungkin tidak mengenal Kingston Jiang? Ini adalah Raja Naga Belantara Selatan, dan sekarang adalah Komandan Tentara Api Merah, dan Putra Surgawi, orang paling berkuasa di negara Dacia saat ini. Di bar yang besar ini, suasana di lokasi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Putra Surgawi. Bagaimana bisa Putra Surgawi datang ke bar, bagaimana mungkin datang ke tempat seperti ini? Kingston Jiang mengeluarkan telepon, memutar sebuah nomor, dan memerintahkan, periksa apakah bar Wave ada masalah. Jika ada masalah, segera segel, jangan lepaskan siapapun yang terlibat. Mendengar ini, Wei tercengang. Membuka bar, bagaimana mungkin tidak ada masalah? Dia berlutut ke atas panggung. Putra Surgawi,
Aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak tahu bahwa dia adalah temanmu. Jika aku tahu, meski beri aku 100 keberanian, aku tidak akan berani melakukan ini. Dia seperti anjing mati, memohon belas kasihan terus-menerus. Dan dalam kegelapan, ada wanita lain yang berpakaian seperti gadis preman. Dia adalah Milea Gao, dia telah tiba sejak lama, hanya memperhatikan situasi untuk menghindari kemungkinan diikuti. Melihat adegan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Bersambung.